Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah Jumat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Marilah kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya, yakni sebagaimana definisi takwa itu sendiri, bimtisalil awamiri wajtinabin nawahi wa itqaihim bidzalikan nar. Melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah, serta menjauhkan diri dari siksa api neraka. Insya Allah kalau kita terus-menerus melakukan hal yang seperti itu, kita akan jadi orang yang berbahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Yang kedua, marilah kita tetap bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memandu kita ke jalan yang benar, yakni berada pada dinul Islam ini. Jamaah yang mulia, kita bersyukur pada kali ini kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban yang insya Allah kurang 136 jam lagi kita memasuki bulan Ramadan. Bagi yang berpedoman dengan wujudul hilal, bagi yang berpedoman dengan imkanul ru'yah, kemungkinan pada hari Rabu yang akan datang masih belum mampu untuk melihat bulan, sehingga kira-kira kalau mau menyempurnakan bulan berarti tidak pada hari Kamis itu, karena bulan masih belum dapat dilihat oleh mata, oleh alat pada saat 1 derajat ketinggian di atas ufuk. Kendatipun demikian, bahwa 1 Ramadan adalah kita memulai untuk melaksanakan ibadah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, marilah kita berusaha untuk bergegas mencari ampunan Allah, karena di dalam bulan Ramadan itu adalah merupakan bulan ampunan. Di siang hari kita beribadah dan di malam hari juga kita lakukan
ibadah yang pahalanya adalah diampuni segala dosa yang lalu maupun yang akan datang. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambih. Oleh sebab itu marilah kita bergegas wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah mencari ampunan Tuhanmu yang mempunyai surga seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang mulia, ayat ini diawali dengan kata syari', bergegas, ya. Bersegera artinya adalah marilah kita menyegerakan untuk melakukan dan melaksanakan seluruh yang diperintahkan, serta jangan menunda-nunda perbuatan tersebut. Karena itu kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di hari kemudian. Artinya ketika ada kesempatan untuk berbuat bagus, jangan disia-siakan untuk mencari ampunan Allah dan surganya. Di dalam sabda Rasulullah dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, baridu bil a'mali fitanan kakita'il lailil mudlim. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu minat dunya. Yang artinya segeralah beramal sebelum datang fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita, yang mana ada seorang di pagi hari menjadi mukmin dan sorenya kafir, dan sore harinya mukmin, paginya menjadi berubah kafir. Dia menjual agamanya dengan sedikit perhiasan dunia. Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu jamaah Jumat yang mulia, kita berusaha dengan sebaik-baiknya melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah, dan kalau ada hal-hal yang haram, maksiat yang ada di sekitar kita, kita berusaha untuk meninggalkannya. Itu adalah ciri dari orang yang bertakwa. Di dalam salah satu riwayat, bahwa ketika seseorang itu sudah masuk ke liang lahat, pentakziah sudah meninggalkan kubur tersebut, kemudian didatangi dua malaikat dan bertanya tentang Tuhan, tentang Rob, tentang Nabi, tentang agama yang biasa dibacakan di dalam kitab talqin itu ada marrobuka, man nabiyuka, ma dinuka, ma imamuka, ya. Kalau dia mampu untuk menjawab itu, Allahu Rabbila syarikalah, ya. Ketika ditanya siapa Tuhanmu, Tuhanku adalah Allah, mampu menjawab semuanya dengan bagus, maka Allah mendatangkan utusan untuk memperlihatkan tempatnya di surga. Dibukakan pintu surga, disediakan selimut dari surga, disediakan tempat tidur dari surga, kemudian disuruh beristirahat. Ketika dia saya ingin bergegas menuju ke tempat tinggal saya, tidak, kamu tetap tinggal di sini. Tempat yang sangat bagus, yang sangat lapang sekali, berada di padang yang luas seluas pandangan mata. Tetapi bagi orang yang amal jeleknya lebih banyak sehingga tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur, di alam barzah, alam yang ada batas yang tidak bisa keluar dari barzah tadi, dari kubur itu tadi, kan ada barzah, ada pembatas yang sangat tebal.
Ketika dia tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir, maka Allah mengutus untuk membawakan selimut dari neraka, tempat tidur dari neraka, dan bumi disuruh menghimpitnya sampai tulang rusuknya remuk dan hancur. Diperlihatkanlah neraka itu. Kemudian orang tersebut dipukul dengan palu di antara kedua telinganya dan hancur jadi debu. Kemudian dikembalikan lagi. Dia minta untuk supaya kiamat itu tidak disegerakan. Di dalam dua kisah tadi, yang pertama ditanya mengapa mendapatkan perlakuan yang berbeda. Yang pertama adalah yang disediakan rumahnya nanti di surga itu adalah karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyegerakan kebagusan dan memperlambat kemaksiatan. Jadi kalau ada perintah kebagusan segera dia lakukan. Tetapi kalau ada hal-hal yang bersifat maksiat, dia memperlambat sehingga kadang-kadang tidak jadi untuk melaksanakan kemaksiatan yang ada di sekitarnya. Begitu sebaliknya, orang yang dipertunjukkan tempatnya nanti di neraka itu, alasan utamanya adalah karena ketika di dunia sebelum berada di alam kubur, di alam barzah, dia menyegerakan kemaksiatan dan memperlambat kebagusan-kebagusan. Kalau ada perintah untuk melaksanakan kebagusan, dia memperlambat. Ada panggilan sholat, dia tidak segera mendatanginya. Tetapi kepada kemaksiatan, dia bergegas mendahulukan, mempercepat. Di dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Mudah-mudahan kita bisa menyegerakan itu, termasuk mempersiapkan diri menyambut di bulan suci Ramadan ini yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Kita pelajari apa yang harus kita siapkan. Karena ada panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, sebelum umat Nabi Muhammad ini telah diwajibkan untuk berpuasa. Bagaimana puasanya Nabi Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Jadi kalau dihitung dalam 1 tahun adalah 6 bulan berpuasa. Bagi umat Nabi Muhammad, puasanya itu tidak panjang seperti puasa Nabi Daud, tidak sepanjang puasa Nabi Musa. Nabi Muhammad hanya diperintahkan berpuasa ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari yang telah ditentukan. Sidang jamaah yang mulia, untuk apa kalau di akhir ayat ini adalah la'allakum tattaqun, agar supaya menjadi orang yang bertakwa. Jamaah yang mulia, kita juga ingin di dalam bulan Ramadan kali ini yang akan datang 136 jam lagi itu bisa menjadi Ramadan yang berkualitas, dan juga kita tingkatkan kuantitas ibadah kita sehingga puasa yang akan datang bisa lebih bagus dari tahun kemarin. Sebagaimana di dalam mahfudzat atau perkataan Ali bin Abi Thalib, mangkana yaumuhu khairan min amsihi fawa robihun. Barang siapa yang harinya hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia robihun, menjadi orang yang beruntung. Wa mangkana yaumu misla amsihi fawa magbunun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, maka dia termasuk orang yang khosirun, maghbunun, orang yang merugi. Wa man kana yaumu syarrun min amsihi fa huwa mal'un. Dan barang siapa yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin, maka dia adalah tergolong orang yang dilaknat, orang yang celaka. Ini
ada ustadz yang menyampaikan adalah hadis. Ini bukan hadis, tetapi adalah perkataan Ali bin Abi Thalib. Maka karena Ramadan di tahun ini sudah tinggal beberapa hari, kita berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik tadi, menyegerakan apa saja yang harus dipersiapkan, bukan menunda-nunda untuk berniat mempelajari yang perlu kita pelajari. Yang harus kita persiapkan di antaranya yang pertama adalah masalah mental, fisik kita. Fisik kita usahakan sehat sehingga mampu melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Begitu juga mental kita. Jangan sampai ada keluhan sebagaimana orang yang dimasukkan ke dalam neraka ketika berada di alam barzah, ditunjukkan tempat tinggal yang akan datang di tempat yang sempit itu. Tetapi kita berusaha dengan sebaik-baiknya mental kita siapkan. Kalau saya baca di dalam kitab atau buku Psycho-Cybernetic yang ditulis oleh Inafari itu, bahwa manusia ini apabila mempunyai perencanaan, mempunyai keinginan, apa yang diazamkan di dalam mentalnya itu, bahwa besok saya akan berpuasa, maka seluruh anggota tubuhnya itu akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh otaknya yang terdiri dari berjuta-juta sel itu. Contoh yang sederhana, bahwa mental ini benar-benar harus kita siapkan dengan yang bagus sekali, yang positif lah, yang harus kita masukkan di dalam otak kita sehingga tubuh kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh otak kita dengan izin Allah. Yang kedua yang harus kita persiapkan adalah ilmu pengetahuan, khususnya adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Ramadan itu sendiri. Apa saja? Di dalam kitab yang saya baca bahwa rukun puasa itu ada dua ya, ada yang mungkin lebih dari itu. Yang pertama adalah niat untuk berpuasa. Niat ini bisa di dalam hati, tidak usah diucapkan. Kalau saya baca beberapa kitab itu, niat yang diucapkan itu adalah niat untuk beribadah haji dan umroh. Labbaik Allahumma hajjan wa umratan lillah, atau mungkin ada ucapan-ucapan yang lain yang lebih panjang lagi. Tapi hal-hal yang lain tidak ada kewajiban untuk melafadzkan niat. Kalau di dalam sholat ada niat diucapkan adalah sekedar untuk membantu supaya mampu untuk berkonsentrasi, tidak kepada yang lain. Kata beberapa ulama seperti itu. Niat berpuasa. Dan yang kedua adalah imsak. Imsak itu artinya menahan. Menahan diri dari perbuatan yang membatalkan ibadah puasa. Yang sering kita dengar di menjelang subuh itu ada pengeras suara imsak, imsak. Berarti pada saat itu adalah sudah batas untuk menahan dari perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa. Tetapi ada ulama-ulama yang lain mengatakan itu bukan imsak gitu. Imsaknya adalah ya waktu fajar itu sendiri, yakni waktu subuh. Sedangkan sebelumnya, 10 menit sebelumnya yang kita diperintahkan untuk beristighfar, wabil asharihum yastaghfirun, itu adalah tanbihun, peringatan untuk memulai imsak, yakni memulai menahan diri dari makan, dari minum, dari hubungan suami istri dan lain-lain yang membatalkan puasa itu. Apa saja yang membatalkan puasa? Yang pertama adalah makan dan minum di siang hari dengan sengaja. Kalau panjenengan makan minum di siang hari tapi tidak disengaja karena lupa, itu adalah rezeki pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa dilanjut. Tapi kalau disengaja maka puasanya batal. Kemudian yang kedua adalah muntah yang disengaja juga. Ketika jima, hubungan suami istri di siang hari. Kalau malam hari tidak berdosa, tidak membatalkan puasa. Ini adalah sejak imsaknya tadi adalah sejak fajar sampai dengan tenggelam matahari. Yang keempat adalah murtad, keluar dari agama Islam. Dan kelima
mendapatkan haid atau mahid dan nifas. Mohon maaf, beberapa tahun yang lalu ketika saya datang ke Jember sekitar tahun 85, tinggal di kampung sebelah sini. Ada warga yang mengatakan bahwa ketika melihat darah itu sudah selesai puasanya. Padahal darah yang dimaksudkan di masyarakat itu adalah bukan darah haid ini. Orang yang menjumpai haid ini melihat darah haidnya maka batal puasanya. Dia tidak menyembelih sapi yang sebelumnya dibeli dengan urunan itu malam hari raya, ya besok hari raya misalkan, ya hari ini tanggal 29, kalau hari rayanya tanggal 30 atau tanggal 30, satu hari sebelum berpuasa itu berakhir menyembelih sapi, maka sudah berakhirlah Ramadannya dan tidak batal menurut dia. Ya memang sudah berakhir. Yang sekarang sudah tidak ada orang-orang yang melakukan seperti itu karena sudah diberikan penjelasan yang dimaksudkan mendapatkan haid itu tadi bukan sekedar melihat darah, tetapi dia mengalaminya bagi orang yang perempuan, atau yang lain adalah nifas, itu membatalkan puasa. Kemudian perbuatan yang menghilangkan nilai puasa. Ini yang sering dilanggar oleh orang-orang yang tidak paham tentang apa saja yang menghalangi pahala diterima, padahal Allah yang akan memberikan pahala yang berlipat ganda bagi orang yang berpuasa itu sendiri. Tapi kenyataannya puasanya tidak mendapatkan apa-apa ilal ju' wal atos, yakni hanya lapar dan dahaga. Apa saja itu? Perbuatan yang menghilangkan nilai ibadah puasa tapi tidak membatalkan puasa, yaitu qaul zur, berkata atau mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya. Padahal di dalam hadis Nabi itu ada janji Allah kepada orang-orang yang mau jujur, mau berkata dengan benar, tidak berdusta, walaupun di dalam bercanda, maka dakhalal jannah, oleh Allah akan dimasukkan ke surga. Oleh sebab itu kita hindari di bulan puasa atau sejak kapan saja qaul zur untuk tidak berkata dusta. Yang kedua adalah ghibah, pembicaraan jahat tentang orang yang tidak hadir. Dalam bahasa Jawa ngerasani, membicarakan aib orang lain yang tidak ada di situ. Yang ketiga adalah hasad atau hasud, iri dengki, yaitu menaruh perasaan benci. Kalau saya baca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dengki yaitu menaruh perasaan benci yang amat sangat ketika melihat kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang lain, dan dia berusaha untuk menghilangkan kenikmatan itu sendiri. Yang keempat adalah sumpah palsu, syahadatuz zur, kita hindari itu. Yang kelima adalah memandang dengan syahwat. Kelima hal ini tidak membatalkan puasa, tetapi mengurangi, menghilangkan, bahkan menghilangkan pahala puasa. Sidang jamaah Jumat yang mulia, yang harus kita persiapkan yang lain adalah menata hati untuk bersilaturahmi, menghilangkan dendam khusumat yang ada di dalam hati kita kepada saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita, handai taulan kita untuk saling berkasih sayang, sehingga tidak harus di bulan Ramadan nanti memohon maaf kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya sejak kapan saja kita bisa saling berjabat tangan, karena berjabat tangan itu akan menghilangkan dendam kusumat yang ada di dalam hati, sebagaimana diperintahkan oleh Nabi Muhammad, tasafahu yadhabil ghillu an qulubikum. Berjabatan tanganlah kamu satu sama lain agar lenyap dendam kusumat yang ada di dalam hatimu. Mudah-mudahan kita benar-benar mampu untuk mempersiapkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, lebih bagus dari tahun kemarin, baik itu dalam sisi kualitas dan kuantitas ibadah yang kita kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah fastaghfiru innahu huwal barrur rahim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu annallaha amarakum bil amril azim. Amarakum bis salati wassalami ala nabiyil karim. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anil bala wal ghala wal waba wal faksha wal munkar wal baghya wasyufal muhtalifata wasadaida wal mihan ma dhahara minha wa ma baton min biladina hada khassah wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al imanana imanal mu'minin wa ja'al islamana islamal muslimin wa ja'al salatana salatal khashi'in wa ja'al hayatana hayatal ulama wa ja'al mautana bi mautis syuhada. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa ladhkurullahi akbar. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.